Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat beliau kelak di hari akhir. Nah, pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita tidak bosan-bosan untuk memberikan wawasan, kemudian juga berbagi ilmu begitu kepada pemirsa dan tentu kepada seorang yang kompeten ya pemirsa, dan sudah menjadi barangkali tidak sedikit pemirsa yang sudah tidak asing dengan beliau, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayoga. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara Prof Imam ini tentu identik orang ingatannya langsung Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Padahal sudah 13 tahun Ya, tidak menjadi rektor itu. betul. Tapi ingatan publik itu, Prof. Jadi ketika itu refleks. Ketika bicara Prof Imam, walaupun rektornya sudah berganti-ganti mungkin banyak begitu, yang diingat Prof Imam itu otomatis. Jadi refleksnya begitu, Prof. Karena saya jadi rektor itu 16 tahun. 16 tahun, Prof. Ya. Periode ya. Oh, jadi di lingkungan kementerian rektor perguruan tinggi negeri jarang. Oh. Yang bisa sampai 16 tahun Pak Periode. Waktu itu sempat berganti-ganti nama, Prof ya. Iya, berganti-ganti nama, dari tetapi Setai memang Malang. tapi waktu itu teman-teman di yang lain kan juga ganti nama, tapi Ya. tidak boleh. Oh. Prof Imam kok sadar? Kok boleh? Waktu itu atas kemauan Pak Menteri waktu itu. Oh. Saya dinilai punya gagasan yang harus terlaksana. Yang dikhawatirkan kalau diganti pimpinan itu gagasan itu tidak bisa jalan. Gitu. Nah, memang menarik pemirsa. Jadi Prof Imam ini kalau kita dengarkan ceramah-ceramah beliau, kemudian juga di YouTube juga banyak sekali, itu bisa dikatakan memang di luar mainstream, Prof. Jadi out of the box kalau bahasa lainnya itu. Nah, pada kesempatan ini Prof, kita akan mengalir saja gitu, karena persoalan agama ini kan penting, Prof. Ya, bagi kita semua umat beragama gitu, khususnya di agama Islam begitu, bagaimana agama itu hadir begitu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah satu tugas utama beliau ya. Salah satu atau tugas utamanya adalah liutamima makarimal akhlak, Prof. Benar sekali. Jadi ini korelasinya juga dengan hasil beragama. Kita lihat orang sudah merasa kalau sudah melaksanakan rukun Islam, Prof ya. Jadi sudah sholat, sudah zakat, puasa, kemudian juga mengerjakan haji begitu di Baitullah, itu dikira udah kemudian selesai begitu. Artinya agamanya udah baik. Padahal ada sisi-sisi hasil beragama yang kemudian juga menjadi penting, misalnya dari sisi sosial, kemudian juga bagaimana menata hati, Prof ya. Kalau bicara agama, Prof sering menyampaikan agama ini urusan ruh sesungguhnya, urusan hati. Nah, ini tentu kan tidak bisa juga kemudian lembaga pendidikan begitu diandalkan begitu untuk ini. Nah, monggo Prof Imam bisa langsung mengeksplor, ini mengalir saja pemirsa, minimal pemirsa biar tahu bagaimana beragama tentu dalam perspektif yang nanti Prof akan menyampaikan dalam sisi-sisi yang pemirsa saya yakin belum berpikir tentang ini. Monggo Prof Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bicara wabarakatuh. agama ini sebetulnya harus dimulai dari memahami siapa sih sesungguhnya yang beragama itu. Yang beragama itu kan kita-kita ini. Lalu kita-kita ini siapa? Itu harus kita kenalin. Kita ini adalah satu ciptaan Allah yang terdiri atas dua unsur sebetulnya. Ialah unsur jasmani, unsur rohani, atau unsur yang zahir, unsur yang batin.
unsur yang kafir, unsur yang mukmin. Itu ada pada diri kita ini. Mungkin kalau saya bicara yang zahir dan yang batin, yang jasmani, ruhani, itu sudah lazim dan orang kira-kira langsung mengerti ya. Tetapi ketika saya tadi ngomong yang kafir dan yang mukmin, itu sebetulnya ya sama ketika saya bicara yang zahir dan yang batin, yang jasmani, yang ruhani. Yang jasmani kita, jasmani itu sebetulnya kan hanya tempat. Disebut jasmani ketika ada ruh di dalam tubuh ini. Kalau ruh itu sudah pergi kembali ke tempat asal, namanya jasad ya, atau jenazah kan itu. Nah, jasmani inilah yang berupa tubuh ini yang diterangkan di surat Al-Balad itu, surat ya At-Tariq maksud saya, surat At-Tariq ayat 5 sampai ayat 7 mengatakan fal yang duril insanu mimma khuliq. Hendaknya kamu perhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Lalu dipertegas lagi nih, itu di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi diperintahkan kita perhatikan dari apa kita dijadikan. Fal yang duril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yaruju min baini sulbi wa tara'ib. Itu mengarah kepada hal yang sifatnya jasmania itu, yang setelah kita kaji tentu kita melihat hadis Nabi bahwa manusia itu terdiri atas beberapa anasir. Anasir angin yang tidak suka, yang pantang kelintasan, air pantang kerendahan, tanah pantang kekurangan, lalu api pantang kalah, cepat tersinggung. Nah, inilah sebetulnya asal mula bagaimana manusia itu bersifat. Sehingga manusia itu yang dari sisi zahirnya bisa disebut dengan insan itu, disebut dengan anas, disebut dengan al-bashar, disebut dengan bani adam, yang disebut dengan ins, yang semua berkonotasi negatif. Seperti misalnya insan. Insan itu kan di dalam Quran kan diterangkan innal insana li rabbihi lakanud. Insan yang mengarah kepada tubuh ini, kepada Tuhan yang dia ingkar. Innal insana la yatgha. Insan itu selalu berlebih-lebihan, melampaui batas. Innal insana khuliqa halu'a. Insan itu selalu berkeluh kesah. Lafi khusrin, selalu merugi. Khuliqa halu'a itu tadi ladul mun mubin dolu manjahula kafuro jidala doiman, negatif semua kecuali satu di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi belum selesai, seolah-olah kita ngomong begitu diteruskan summa radadnahu asfala safilin, itu dikembalikan kepada yang serendah-rendahnya. Kalau sudah tinggal jadi jasad itu lebih rendah daripada kambing, daripada sapi. Kalau daging kambing, daging sapi kan masih dibagi-bagi kan untuk korban. Tapi kalau daging manusia kan nakutkan orang kan, bawa ke pasar, pasarnya bubar kan. Serendah-rendahnya itu sebetulnya kalau manusia lah. Manusia yang punya sifat-sifat hawa nafsu dunia setan yang disebut insan, anas, lalu bani adam, al-basar, itu lalu disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkannya ruh ya. Itu diterangkan di surat As-Sajdah ayat 9, di surat Shad ayat 72, lalu juga di surat Al-Hijr ayat 29 itu, bahwa Allah menyempurnakan kejadian ini dengan meniupkannya ruh. Nah, itu disitulah sudah menjadi sempurna.
ada aspek jasmani, aspek rohani. Ada yang datang dari ibu bapak, ya, pertemuan antara ovum dan sperma, jadi bibit manusia tubuh, tapi juga ada yang langsung dari Allah, ruh itu. Nah, agama di mana sebetulnya? Kan begitu. Agama itu sebetulnya ngurus ruh itu. Ruhani itu yang datang dari Allah itu, yang innalillah, yang sesungguhnya itu semua datang dari Allah, maka supaya nanti kelak kembali kepada Allah. Inna ilaihi raji'un itu. Hendaknya kelak kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah itu apa? Roh itu. Roh itulah agar bisa kembali. Lalu agama datang. Kenapa? Karena roh ini berada di tengah-tengah gelapan. Tubuh kita ini gelap gitu loh. Yang tadi pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kekurangan, pantang kalah itu kan gelap itu. Gelap. Nah, roh yang dari Allah itu berada di tengah gelapan itu supaya agar bisa kembali, maka lalu ada agama ini. Nah, dua-duanya itu sebenarnya punya sifat yang berbeda. Dari sisi tubuh punya sifat hawa nafsu dunia setan kan gelap. Sedangkan roh itu sifatnya adalah sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Itu adalah sifat-sifat mukmin sebetulnya sebagai turunan Rasul itu. Nah, ini yang harus diurus agar masih tetap sifat-sifat itu masih tetap disandang, maka lalu harus ada agama. Dan kalau ada agama, maka kita ini lalu ya jadi baik. Kalau sifatnya menjadi sidik, kan mesti benar. Amanah, terpercaya, tabligh, ya, menyampaikan cara objektif, lalu kemudian fatonah, cerdas, itu kan, cerdas dan bijak, ya. Cerdas dan bijak, ya otomatis bagus gitu. Dan wise. Karena itu seperti yang Anda katakan tadi bahwa agama datang itu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya memang agar sifat-sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah itu masih tetap melekat pada diri seorang yang dibina lewat agama ini. Karena itu maka benar sekali yang saya katakan, seharusnya orang beragama itu memang orang yang akhlaknya bagus. Yang dituju untuk beragama itu ya berakhlak bagus, yang punya sifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah itu. Nah, karena orang sudah beragama lalu kemudian masih semrawut ya, perilakunya masih tidak karu-karuan, merugikan diri sendiri dan orang lain, maka perlu dipertanyakan. Bukan agamanya yang ditanyakan, bagaimana melaksanakan agamanya itu. Melaksanakan agama itu gimana sehingga lalu bisa menghasilkan akhlak yang mulia. Jadi agama ini sebetulnya misi pokoknya adalah bagaimana menjaga iman ya, yang ada di dalam dada itu, yang juga disebut roh, yang juga disebut nur itu, yang mempunyai sifat-sifat itu. Bagaimana sifat-sifat itu digunakan sebagai sifat gitu ya. Belum tentu loh orang yang bersifat memiliki sifat menggunakan sifat. Analognya seperti apa, Bro? Analognya seperti misalnya kalau sampean punya baju, tapi belum tentu baju sama pakai. Kalau di rumah bajunya kan tidak dipakai. Punya baju tapi tidak berbaju. Punya Pancasila tapi tidak menggunakan Pancasila. Tidak bersifat Pancasilais. Betul. Dia itu adalah iman yang ada dalam dirinya tapi tidak menggunakan sifat-sifat iman. Kan jelas sekali. Kalau yang sama tanyakan gimana contohnya, sampai punya baju tapi tidak menggunakan baju, gitu kan? Iya. Bajunya hanya dipegang gitu kan? Iya. Kan jadi jelek kan? Kalau bahasa Jawa OTOT. OTOT. Lucu kan? Iya. Punya baju tapi tidak digunakan bajunya. Ya. Kalau bangsa Indonesia itu punya Pancasila, tapi Pancasilanya tidak digunakan, tidak bersifat Pancasilais. Kita beragama Islam, tapi tidak Islami kan gitu.
Artinya sifat-sifat Islam itu tidak digunakan. Oh. Akhirnya apa? Akhirnya beragama dan tidak beragama ya sama saja. Oh. Ya kan? Lalu punya baju, kalau bajunya dari pakai kan sama saja. Iya. Telanjang kan? Iya. Ngomong punya Pancasila tapi Pancasilanya tidak digunakan, kalau juga tidak adil, ya kan? Tidak jujur. Artinya agama atau tadi Prof juga mencontohkan Pancasila itu hanya formalitas, Prof. Iya punya, tapi tidak dipakai. Iya. Substansinya iya sama dengan yang saya katakan. Yang contohnya mudah apa? Iya. Contohnya Mas Lutfi punya baju tapi tidak menggunakan baju. Iya. Kan jelek. Jelek, Prof. Bajunya digunakan ditertawain orang kan? Iya. Begitu juga punya Pancasila, tapi Pancasilanya tidak digunakan. Tidak digunakan, punya sifat Pancasila tapi tidak punya Pancasila tapi tidak bersifat Pancasilais. Ya. Tidak diamalkan. Tidak diamalkan, tidak digunakan sebagai baju. Oke. Gitu kan? Agama, gitu kan? Agama kalau orang Jawa dulu kan nyebutnya ageman kan, pakaian. Betul. Pakaiannya tidak digunakan, begitu kan? Punya nilai-nilai Islam ini, ajaran Islam punya, tetapi tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realitas Prof melihat Islam banyak yang seperti itu, Prof. Tidak saja banyak itu, terlalu banyak gitu kan. Oh. Mestinya itu satu contoh, orang sholat. Orang itu kalau sudah sholat kan tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Betul, tanha. Dikatakan iya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi lalu sudah sholat berhari-hari, mulai dari pagi, dimulai subuh sampai isya lagi sholat. Ya. Tapi perilakunya kan beda. Perilakunya tidak berubah, sama dengan orang yang tidak sholat. Itu kenapa? Padahal misalnya juga dia berjamaah misalnya, tapi terus perilakunya tidak berubah tadi, Prof. Kenapa, Prof? Itu perlu dilihat dulu secara mendalam bagaimana dia melaksanakan sholat itu. Sholat itu apa? Sholat itu kan menghubungkan ruhani kita dengan Allah di satu tempat. Betul. Ialah di Baitullah, di Maqam Ibrahim. Di Quran kan jelas juga, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ambillah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Makanya itu semua penduduk bumi itu kalau sholat menghadap kiblat. Betul. Sebetulnya bukan hanya tubuhnya menghadap kiblat, tapi ruhani. Ruhani kita, ingatan kita harus ada di kiblat. Menyambung secara ruhania dengan Allah dan Rasul di Baitullah, di kiblat. Artinya kalau kita konek, kalau kita itu lalu tidak di sana, berarti betul, kan tidak nyambung. Betul. Ya dia sholat tetapi tidak nyambung, maka yang sholat itu hanya tubuhnya ini saja diajak sholat. Tapi yang punya tubuh tidak sholat. Oh, yang sholat hanya fisik biologisnya aja. Iya, ruhaninya hanya. Padahal sholat itu menyambung ruhaninya dengan Allah, ruhanianya dengan Allah dan Rasul di satu tempat. Mohon maaf, Prof. Tadi waktu off air, Prof ya, Prof sempat menyampaikan di Al-Quran surat apa itu, Prof? Jadi ketika kita sholat menyembah Allah terus kita digoda oleh jin itu, Prof. Oh, itu di surat apa itu, Prof? Itu di surat jin ayat 19 itu. Nah, itu jadi ketika kita sholat memang kita digoda gitu. Digoda. Nah, supaya tidak digoda bagaimana, Prof Imam? Supaya tidak digoda, supaya maka kita berada di tempat yang aman. Tempat aman itu Baitullah itu. Wa man dakhalahu kana amina kan? Ya. Siapa yang masuk tempat itu akan aman. Termasuk aman dari jin. Aman dari godaan jin, tidak berani di situ itu gitu loh. Makanya kalau di luar itu jin itu berdesak-desakan untuk menggoda kita. Akhirnya begitu Allahu Akbar yang diingat macam-macam. Lah di dalam Quran juga diterangkan sholat yang seperti itu tidak lebih dari sekedar bersiul-siul dan bertepuk tangan.
Diterangkan itu di surat Al-Anfal ayat 35. Wa makana sholatuhum indal baiti illa bukaan wa tasdian. Tidaklah sholat di tempat ini kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Ya akhirnya ya mungkin secara syariah ya salah, tetapi secara fungsi untuk meraih sesuatu apa yang diraih tidak didapat karena apalagi asarnya tanha min fasai wal munkar ya tidak, karena memang nggak bisa didapat, tidak didapat karena memang mencabut penyakit hati itu di tempat itu. Nah ini menarik, Prof. Itu sholat tapi kemudian penyakit hati yang seringkali juga menghinggapi kita, baik itu merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, apalagi Bro. Sesungguhnya dengan sholat kan itu harus, kalau itu semua. Sholatnya itu benar, ya kan, artinya memang betul-betul menyambung ruhaniah, menyambung ruhaniah mukmin itu dengan Allah dan Rasul di Baitullah, maka penyakit hatinya dicabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami akan cabut apa yang ada di dalam dada, min ghillin, penyakit hati itu. Ada 17 penyakit hati itu dicabut oleh Allah. Di mana nyabutnya? Ya di tempat itu, dikatakan tajri min tahtihul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Di bawahnya Masjidil Haram itu ada sungai itu. Makanya diambil berapa saja airnya tidak habis-habis. Itulah air Zam-Zam. Ini kalau kita ingin memahami kan, harus kita cari bendanya. Kita ngomong jangan atas dasar omongan, tapi omongan atas dasar benda itu loh, sehingga lalu bisa menjadi jelas itu. Betul. Di situ. Kan gini, Prof. Dunia ini, Prof, ya, apalagi kita di Indonesia ini, kalau kita bicara konstitusi, Prof, ini kan negara yang berdasar agama. Jelas di pasal 29 di pasal 1 bahwa pasal 29 ayat 1 negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di ayat yang kedua juga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, khusus dalam konteks agama Islam tentu yang Prof sampaikan tadi, ketika beragama terus penyakit hatinya juga dicabut oleh Allah, hilang begitu, kemudian juga akhlaknya, karakternya baik. Sesungguhnya dunia ini kan sudah aman, Prof. Ya aman. Tapi mengapa tetap tidak aman itu? Karena itulah yang saya katakan perlu. Padahal sudah dilihat, padahal beragama semua. Perlu dilihat kembali. Iya. Bagaimana dalam hal melaksanakan agama. Agamanya benar, tapi melaksanakan agamanya bagaimana? Kurang teliti, jadi itu kan? Iya. Tidak sembarang sholat, tetapi sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, kan itu kan? Iya. Sholat pun sholat yang khusyuk ya. Mukmin itu ya sholat yang khusyuk. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshi'in alladzina yadulluna annahum mulaku rabbihim, yang bertemu Tuhan. Coba bayangkan kalau setiap hari 5 kali sehari semalam ketemu Tuhan, apa yang berani melakukan sesuatu yang yang dilarang oleh Allah? Kalau berani itu karena dia tidak pernah bertemu, tidak merasakan ketemu Tuhan, merasa ada jarak antara dirinya dengan Tuhan. Sholat tapi masih dengki, masih iri itu hati. Penyakitnya belum dicabut. Kenapa? Ketika sholat tidak berada di tempat sholat. Betul. Tidak watahidu mimaqami Ibrahim musola. Dikatakan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldatil ladzi haramahu walau kullu saja. Itu tidak dilaksanakan itu. Yang sholat itu hanya tubuhnya. Makanya tadi awal-awal tak katakan dalam beragama
harus kita pahami yang jasmani, yang rohani, yang zahir, yang batin, yang kafir, yang mukmin, kan itu. Iya. Yang kafir itu tubuh kita ini sebetulnya kafir. Lirobi lakanun layadro kuliko alua. Yang sifatnya hawa nafsu dunia setan. Tetapi dalam diri kita ada yang datang dari Allah, itulah mukmin. Nah, mukmin ini tidak mengenal suku, tidak mengenal negara. Semua yang lahir itu sebetulnya telah ditiupkannya ruh. Lah ruh itu namanya iman Mukmin. Iya. Hanya lalu dia iman itu apakah menggunakan sifat iman? Iman itulah yang diharapkan menggunakan sifat iman. Sifat iman itu apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Turunan daripada Muhammad Rasulullah, kan gitu. Nah, seringkali kita ini kalau sampai nanya, contoh yang mudah, punya baju tapi bajunya tidak digunakan. Punya iman, sifat-sifat iman, tapi sifat-sifat ini tidak digunakan. Punya Pancasila yang begitu indah, tapi sifat-sifat Pancasila itu tidak digunakan. Maka punya baju tapi tidak menggunakan baju. Tambah lucu, begitu. Agama juga begitu. Makanya kalau sampai tanya kenapa umat Islam kok seperti ini? Ya karena belum menggunakan sifat-sifat iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena ketika sholat pun dia tidak memperhatikan tempat sholat, tempat bertemu Tuhan. Padahal sebetulnya sudah ditentukan tempat sholat itu sama dengan haji. Betul. Haji itu kan wukuf, tapi tempatnya ada di Arafah. Nggak bisa Arafah itu diganti, misalnya di Loyo gitu kan, Sawah Gede, Malang, nggak bisa. Apalagi diganti dam, Rob, ya. Iya. Karena itu rukun haji itu. Lalu apa itu namanya? Sa'i. Sa'i itu kan jalan kaki, tapi jalan kaki antara Safa dan Marwah. Iya. Lempar jumroh itu kan hanya ngambil kerikil di Musdalifah, lalu dipakai untuk lemparkannya itu ya harus di Mina. Padahal di situ kan yang lempar tembok pakai kerikil tadi, temboknya harus tembok di Mina itu pun tempatnya sudah tertentu, Ula, Uswa, dan Aqobah. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan, sudah ditentukan. Kalau haji sudah ditentukan, lalu kalau sholat di mana? Sholat itu tubuhnya boleh di mana-mana. Mereka tinggal. Yang Eropa ya di Eropa, yang Amerika, yang Australia, yang Indonesia ya di Indonesia. Tapi karena sholat itu menyambung secara ruhaniah dengan Allah dan Rasul, ada tempat menyambung. Tempat itu di mana? Wattahidu min maqami Ibrahim mushola. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Kalau ini diperhatikan, sebab tempat ini ya nggak dinyatakan tempat menyambut cabut penyakit hati di situ. Maka beragama itu menjadi umat yang bagus. Lalu berdiskusi kita bukan hanya berdiskusi dalilnya mana ya dalam proses. Prof, mungkin yang boleh-boleh saja bagus. Prof, Tetapi mungkin pemirsa ada yang belum paham, Prof. Baitullah dengan makom Ibrahim ini sama atau beda, Prof? Kan makom Ibrahim kan Baitullah itu kan gaib sebetulnya kan. Lalu ditandai oleh Ibrahim, namanya bangunan Ka'bah. Kenapa disebut Ka'bah? Karena Ibrahim itu dari suku Ka'ab. Maka lalu bangunannya itu disebut Ka'bah. Tapi bangunan itu hanyalah tanda bahwa Baitullah sejak zaman Nabi Adam itu. Nah di situ tandanya
tandanya bahwa di situ Baitullah itu adalah makom Ibrahim itu. Tempat Ibrahim, Nah, makom. makom tempat tapak kaki gitu loh. Iya, Itu iya. makom Ibrahim. Artinya Ka'bah ini hanya penanda, Baitullahnya sendiri goib. Goib itu. Tapi Tidak nampak pemirsa, abstrak. sebetulnya itu yang dituju adalah Baitullah itu. Oh. Baitullah itu ditandai oleh Ibrahim atas perintah Allah dengan bangunan Ka'bah. Untuk mempermudah Prof ya, karena Iya, sholat kita ini kan itu gerakan fisik. Gerakan fisik, tapi sebetulnya itu adalah pekerjaan ruhani, nyambung ruhaninya antara iman itu dengan Allah dan Rasul di Baitullah. Makanya itu kita itu hendaknya selalu menghadapkan wajah kita. Wajah ini bukan wajah tubuh ini, ingatan kita di Baitullah. Maka di Quran surat Al-Baqarah 144 mengatakan kon narota quluba wajhaka fis sama falan wali anaka yani kiblatan tardoha fawali wajhaka satral masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, itu perintah Quran. Jadi semua ini kan Quran memberitahu seperti itu. Jadi bukan saya ngarang-ngarang kan. Iya. Sejak tadi kan saya mesti nyebut ayat Qurannya ngomong ini, ayat Qurannya ngomong begini, kan begitu. Literaturnya, referensinya jelas, Bro. Jelas. Gitu. Nah, membangun kesadaran beragama ini kan juga mungkin kita melihat ya mungkin kadang itu tugas lembaga pendidikan, Bro, atau para ulama kalau penceramah itu dakwah bilisan, kemudian dan seterusnya. Nah, selama ini tadi saya sudah menyampaikan pada Prof, agama ini jangan hanya menjadi semacam normatif, hanya formalitas begitu, sudah beragama, apalagi kemudian KTP-nya beragama Islam. Kalau tadi Prof menyampaikan sholat, itu masih mending Prof. Terus yang tidak sholat misalnya juga Prof, tapi Islam gitu. Ya, keadaannya seperti ini. Iya. Sejak kejadian manusia zamannya Adam. Iya, kan banyak orang itu. nakal-nakal, orang lakukan penyimpangan, ya. Tetap Yang ada. dimulai dari sudah ada zamannya Qabil Habil itu kan. Iya. Saling bunuh-membunuh kan, sudah ada. Padahal waktu itu kan manusia masih sedikit. Betul. Apalagi sudah makin banyak, otomatis kerusakan-kerusakan yang bersumber dari hati itu kan selalu ada. Betul. Pertanyaannya adalah kalau lagi terjadi krisis akhlak, ya kan, masyarakat rusak, lalu apa yang dilakukan? Allah ternyata menurunkan para nabi dan rasul yang sudah ditentukan. Makanya lalu dikatakan jumlah nabi dan rasul itu ada 124.313. Itu jumlah nabi. Jumlah nabinya 124.000, rasulnya 313. Yang dikisahkan dalam Quran itu sudah 25. Jadi Allah sudah mengatur sedemikian rapinya itu. Siapa-siapa yang akan memperbaiki ini. Jadi agama hadir untuk itu. Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan manusia itu, ya. Kerusakan itu bersumber dari hawa nafsu dunia setan itu. Tapi tidak bisa total Prof ya. Walaupun agama hadir, artinya Kalau kalau bicara kerusakan masih tetap ada. Kita ini yang bukan nabi dan bukan rasul gitu kan. Bukan kan kita ini. Bukan. Maka tugas kita itu memperbaiki diri kita sendiri. Oh. Jadi kita ini ditugasi itu memperbaiki diri sendiri dulu. Ibda binafsik gitu kan. Itu kan. Diri kita sendiri itu bolehlah dari dirimu sendiri. Makanya ada tuh karena sukala tibain aja baikkan. Hendaknya yang kamu kalahkan terlebih dahulu adalah musuh yang ada pada dirimu sendiri. Dirimu sendiri itu yang diri kita dakwah itu kan. Iya. Bukan lalu kita itu memperbaiki orang lain, tapi melupakan diri kita sendiri. Maka lalu juga disindir oleh Al-Quran. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun, kan itu. Mengapa engkau suruh nasmu itu berbuat, kamu ajak berbuat baik gitu kan. Padahal kamu melupakan dirimu sendiri. Padahal kamu baca kitab, apalah kamu tidak berakal gitu kan. Kita itu seringkali begitu, ngajak orang lain tapi diri kita lupa.
Apakah lalu kemudian kita bisa memperbaiki orang lain? Jangankan memperbaiki orang lain, memperbaiki keluarganya belum tentu bisa. Jangankan memperbaiki keluarga, memperbaiki diri sendiri tidak bisa kok. Sampean kan coba, sampean itu kan sudah tua, sudah umurnya udah berapa kan 30 tahun ya? Iya, lebih. Udah lebih 30 tahun. Sabar itu kan bagus. Bagus. Ikhlas itu kan bagus. Bagus. Kasih sayang dengan semua kan bagus. Bagus. Apa sampean mampu untuk berbuat sabar? Ikhlas, amanah, itu kan? Untuk saya Kasih sendiri. sayang untuk saya sendiri. Sulit, bro. Ini sulit. Tapi kalau ngomong ke orang lain mudah. Mudah. Tapi untuk jadi kalau agama itu, kamu itu disuruh memperbaiki dirimu sendiri. Baru lalu nanti tiru meniru, contoh mencontoh. Sementara ini seringkali orang kemana-mana memperbaiki orang lain. Sementara dirinya sendiri, keluarganya tidak diurus. Padahal seharusnya adalah merubah dirinya sendiri. Baru lalu keluarganya, baru tetangganya, masyarakatnya. Seperti spiral itu apa namanya, obat nyamuk itu loh. Oh iya, obat nyamuk. Jangan kita kemana-mana memperbaiki orang lain, sementara dirinya sendiri kedodoran. Betul. Agama itu seperti itu sebetulnya. Makanya. Jadi ulama pun, ulama itu juga disuruh untuk memperbaiki diri sendiri. Sebelum kalau kita cari agama, kita kan disuruh cari ilmu agama. Ya. Ilmu agama itu bukan untuk tetangga-tetangga. Ilmu agama yang kita dapatkan dari siapapun, dari baca Quran, untuk diri kita. Bukan lalu untuk bahan ceramah akan dapat amplop, malah tidak boleh. Nah itu nanti saya ke situ, bro. Itu menarik. Kalau bicara diri sendiri, saya ingat surat At-Tahrim, bro. Ayat 6, bro. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Anfus dulu. Iya, anfus itu. Baru wa ahlikum dan keluargamu. Keluargamu. And your family. Iya. Naron dari api neraka. Iya. Seperti itu memang. Kalau tidak tadi disindir atamuruna nasa bil birri batan sauna pusaku bantum tatluna kitab apalah ta'qilun. Juga 5 takuluna malatap alun kaburo maktan indallah takuluma latap alun kan begitu. Kata tapi tidak mengerjakan. Tidak mengerjakan. Jadi sebetulnya agama itu tertuju kepada pribadi-pribadi itu. Baru lalu keluarganya, lalu masyarakat, tetangga-tetangga. Berarti para contoh mencontoh. Prof, berarti para pendakwah, para mubalik, para dai, para ulama, Prof ya tadi ya. Itu ketika berdakwah itu harus diri sendiri dulu dipatutkan, Prof ya. Jadi dan keluarganya juga. Jadi tidak bisa lalu kemudian hanya membaca buku untuk bahan dakwah atau melihat YouTube. Jadi membaca buku agama itu untuk dirinya sendiri gitu loh. Lalu keluarganya, pokoknya harus dimulai dari diri sendiri. Tugas kita itu memperbaiki diri sendiri, bukan memperbaiki umat manusia sedunia pun. Itu Rasul, Nabi gitu loh. Iya. Itu tugasnya Nabi, tugas Rasul lah. Apa sampean itu Rasul kan bukan. Nabi juga bukan kan. Bukankah kita juga oleh Allah dikatakan kuntum khaira umat itu, Bro. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Iya. Kita juga diminta untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar juga, Bro. Beramal ma'ruf sebetulnya. Iya. Bekerja yang bagus itu sebetulnya. Yang disuruh itu kamu itu loh. Dirimu sendiri itu loh yang disuruh itu. Yang disuruh itu ya Mas Lutfi itu. Mas Lutfi itu hendaknya memperbaiki dirimu sendiri. Amal ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau yang secara lain macam-macam itu sudah Allah sudah ngatur itu sebetulnya. Hanya lalu orang merasa berkewajiban untuk memperbaiki masyarakat. Ya boleh-boleh saja. Kalau menjadi pemimpin, Bro. Boleh-boleh saja, tetapi yang didulukan itu adalah dirinya sendiri.
Makanya jangan ngomong tatkala kamu sendiri tidak melakukan. Kabura maqtan indallah. Benci Allah orang yang mengata tapi tidak melakukan perbuatan itu, kan begitu. Jadi kita ini kadang-kadang overestimate, merasa kita ini sebagai rasul, ya, merasa kita sebagai nabi, dan merasa sudah sempurna, sudah mungkin baik. sudah ngajak orang itu kalau dirinya sendiri sudah melakukan. Oh. Jadi yang diperintah itu adalah perintah agar iman yang ada di dalam dada itu menggunakan sifat-sifatnya. Sifat iman ialah sidik, amanah, tablek, fatona. Supaya melarang perbuatan mungkar. Perbuatan mungkar siapa? Perbuatan mungkar yang dimiliki oleh dirinya sendiri, yang kafir. Kekafiran yang ada pada diri sendiri itulah hendaknya untuk dipimpin oleh imannya. Iman yang ada di dalam diri itu hendaknya memimpin kekafiran. Seringkali kalau kita ngomong mukmin kita sendiri, kafir orang lain. Padahal di dalam diri kita sendiri itu ada kekuatan iman, ada kekuatan kafir. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Allah telah menciptakan kamu sekalian, pada dirimu itu ada kafir dan pada dirimu pula ada mukmin. Dikira kafir orang lain, lalu mukmin di kita, bukan begitu. Betul. Kita itu disuruh untuk memimpin kekafiran yang ada di dalam diri itu, ngikuti iman kita. Itu Gitu. karena sifat ego itu kadang-kadang. Iya, ya kalau kita menggunakan bahasa supaya menaklukkan ego. Iya. Ego itu kekafiran itu loh yang ada pada diri itu. Itu kan setiap kita potensi Semua ada. punya. Jadi siapapun tanpa kecuali pada dirinya itu ada kekafiran, ada mukmin. Waladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, kan itu. Baik, Prof. Kalau ditarik dengan hasil beragama itu, Prof. Nah, ini barangkali memang kita sudah lumayan tadi, Prof, ya. Berapa menit sudah. Jadi hasil beragama. Artinya ketika orang sudah menjalankan perintah agama dengan baik, bahkan juga menjauhi larangan itu kan. Jadi itu hasil beragamanya kan diharapkan juga menjadi baik begitu. Setiap Hasil orang beragama itu orang memahami di akhirat. nanti Ya sekarang ini sebetulnya itu. Beragama itu agar hidup kita sakinah, mawaddah, warahmah. Ya sekarang ini sebetulnya. kadang kita kan itu nanti dapat pahala. Nanti kalau Ya kamu sekarang melakukan ini. dosa nanti dapat siksa. Ya misalnya. sekarang ini sebetulnya. Sekarang ini hari agama. Hari agama itu dengan orang beragama itu lalu menjadi baik. Yang dikatakan oleh Rasulullah itu inama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Jadi kedamaian, kebahagiaan, kerukunan ya. Itu di dunia ini. Hanya lalu berdampak kepada akhirat. Makanya doanya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hasil agama jangan ditunggu nanti di akhirat. Iya. Di sekarang ini. Wakina ada benar. Di sekarang ini agama kita beragama itu juga harus ada kelihatan hasil. Orang itu yang dampaknya ke akhirat pasti ada. Dampaknya tentu di akhirat. Tapi di dunia ini kedamaian sudah bisa dirasakan. Iya kan? Orang hidupnya jatah, hatinya menjadi tenang, tidak galau, hatinya menjadi sejuk, hatinya tidak gelisah, hatinya lalu menjadi sabar, hati ikhlas, kasih sayang dengan siapapun, ya kan? Menghindari hal-hal yang merusak diri kita, merusak kehidupan masyarakat, kan itu. Betul. Tidak nyuri, tidak korupsi, tidak gosok, tidak, kan begitu sebetulnya. Di dunia ini sebetulnya bisa dirasakan.
Jadi orang beragama itu sudah seharusnya merasakan dari dia beragama itu. Agar merasakan beragama itu tadi ya Prof. Dimulai dari hatinya, sifat-sifat sidik, amanah, tabligh dan patonah supaya Itu syaratnya ya. iya, memang mukmin itu sifatnya itu, dan sifat itu harus digunakan untuk bersifat kan gitu. Betul. Baik Prof. Makasih. Sudah lumayan jelas Prof. Mudah-mudahan Imam. bisa dijadikan bahan renungan dan bahan pertimbangan Betul. untuk memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Artinya agama yang dibawa oleh Rasul kepada kita ini tentu membawa manfaat yang luar biasa Prof ya. Iya. Kita semua Jadi ini sebetulnya membawa kebaikan, kedamaian, kemudian juga kalau dalam kehidupan terjadi harmoni begitu. ya seringkali kita kan dengar bahwa Muhammad bisa mengubah dari zaman Galiyah kepada zaman yang minat dulu mati ilan nur. Dikira itu jahiliyah itu zamannya Nabi dulu. Zaman sekarang ini juga jahiliyah gitu kan. Iya. Jangan gelap kebodohan. Gelap apa? Gelap tidak tahu siapa Tuhannya, gitu kan? Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri kita, siapa diri yang sebenar-benar diri. Dari mana kita berasal, sedang di mana, kelak kamu kemana, dan itu kan gelap semua. Gelap. Jadi bukan lalu zaman kegelapan zaman ketika Nabi masih hidup, sekarang pun juga kita mengalami zaman kegelapan. Betul. Gelap karena rohani kita itu berada di tubuh yang serba gelap ini, gitu. Betul. Dan kadang juga ini Prof, agama itu membawa semacam keajaiban kadang Prof. Ada semacam kekuatan di luar kekuatan kita. Itu Prof juga sudah sering menyampaikan begitu. Kalau bicara agama ini kan juga kekuatan doa dan seterusnya itu. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin begitu. Ya. Karena kedekatan kita dengan Sang Pencipta, dengan Sang Khalik. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tadi bicara panjang lebar begitu, dan Prof Imam juga sudah mengeksplor secara luas begitu, dan saya tidak akan menyimpulkan, Prof. Pemirsa yang bisa menyimpulkan, dan saya kira apa yang beliau sampaikan tadi sudah ibaratnya daging semua pemirsa. Insya Allah bermanfaat, menjadi ilmu yang manfaat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.